Udah. Udah anjir. Selamat datang di Mega Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini dan tersusur. Iya, bukan Bukan review ya, luar biasa. Kaget sih gua, lu ada begitu-gituan dulu. Iya biar Gua lupa sebenarnya kan ada gitu. kalau orang mau manggung itu kan ada kayak ininya Iya, gitu. ada ini. Kita kan lumayan nih, misalnya nonton goceng aja 5.000 orang sebenarnya. Oh iya, kita tiketin kaya gitu. Iya anjir. Iya, bener juga ya. Kacau ya. Ya udah kita bahas apa dulu nih. Oke, ini sebenarnya sih minggu ini sih lumayan panas gak panas sih buat berita ya. Bener, Ya kan? ada yang baru tapi ada yang biasa aja. Ada yang biasa aja gitu. Kayak misalnya katanya ada Realme C71. Gak usah dibahas ya. Itu Realme biar apa? Oppo? ada Realme C itu mau masuk sama Poco tadi, Poco Poco. juga. Poco juga. C71. Poco C71 gitu. Poco C71 tuh di postal ada ya. Itu kayaknya sama kayak Redmi A5 lah. Ya, sama-sama buat sejutaan lah. Iya ya udahlah ya. Tapi kita nggak bahas itu. Kita akan ngomongin dulu lah. Realme 14 5G ini lumayan loh, karena ternyata di akun kita sendiri antusiasnya lumayan. Wah, itu. Untuk menunggu kayak, Bang review mana nih? Nah ini, jadi kayak ini bukan review tapi kesan pertama sih yang jelas ini kenceng ya. Ini terbaik sih menurut gua. Terbaik sih. Ini Di kita antara nggak yang tahu lain. harganya tapi Ya, cuma satu itu dong, harga doang. harga dong. Nah, yang kepo nih karena banyak yang nanya mungkin ya. Gue banyak yang nanya di TikTok sama di singkat gue YouTube Short gitu ya. Untuk yang ada nggak bang 14 plusnya nggak ada. Jadi ini gantinya si plus gitu. Iya, tapi kan sebelumnya juga ada Realme 14 Plus, Redmi 14 5G. Iya, nah Harganya cuman 2,7. iya betul. Nah, cuman ternyata jadi ekspektasikan harganya tuh di plusnya. Iya. Di plusnya karena gini, pas gue ngobrol juga sama Realme, jawabannya adalah dari Realme-nya bilang ke kita tuh biar nggak pusing lah. Jadi kayak kebanyakan kan maksudnya Iya, udah plus 14 plus 14 5G. Jadi Iya. repot kan. Benar. Walaupun sebenarnya yang nggak usah masuk yang 4G juga, ntar ada yang 14 ada 5G ribet ya. Mending yang 5G aja. Cuma nggak ya Ini kayak udah gitu lah. bagus banget sih. Iya. Dari 6 Gen 4 tuh. Ya 6 Gen 4 sih. 6 Gen 4 ini terbukti oke ya. Terus ada yang nanya, Bang itu udah panas bang 42 derajat bang. Yang gue tes game game di luar. Ya nggak mungkin dong ya. Dari tes aja kan udah 39 derajat Masih ya. tiba-tiba naik. Masa tiba-tiba Tiba-tiba turun. turun Masa gitu. aneh kan kalau misalnya gue ngetes di 39 derajat nih. Ini udah minimal ya kan. Iya. Gue main game tiba-tiba suhu 37. Itu gue bohong namanya dong. Gimana sih? Ya sudah pasti maksimal 42 derajat. Betul. Sudah pasti normal. Yang lu kalau mau nanya, Bang, panas itu kayak gimana? Panas tuh di kita itu menurut kita ya, subjektif kita tuh adalah 43, 44, 45 lah. 434 sebenarnya udah masih anget lah. Masih hangat ya? 45 udah, yang udah 45 sih udah mulai berasa ya. ganggu. 45 ganggu. Iya. Panas tapi nggak terlalu ganggu. 44 Iya. lah. 45 itu lumayan ganggu. Apalagi kalau ya lu yang konstan begitu main ya, kayak jempol di sini gitu. Itu bakal kayak ada bukan kembang apa ya? Ya lu pegang aja panas lah, rasa tau lah. Mati rasa lah Mati gitu. rasa, iya. Ya cuman yang jelas ada 14 5G nih worth it buat ditunggu, worth it juga buat dibeli sih menurut gua sih. Ini gaming yang paling oke lah Iya. saat ini, yang paling menarik lah. Iya, seenggaknya akhirnya Realme Realme. diomongin lagi. Nah, Betul. itu aja udah Tapi ya. nggak tahu sini lu pada ini ya, soalnya tuh masih ada beberapa orang yang kayak kecewa sama Realme gitu loh. Apanya? Maksudnya Realme Ultrawide, kapan nih? ultrawide apa? Enggak, maksudnya kapan nih Realme baik lagi, ngebadut mulu. Dia belum tahu ada beginian. Iya, bukan itu sih, mungkin belum tahu harganya sih. Soalnya ada yang komen sih, gua ada deh yang komen tuh 6 juta apa. Ngasal banget. Wah, 6 juta Gak sih. mungkin, gak mungkin. Mending bangkrut deh. Iya. Mending bangkrut lah. Iya, gak mungkin, gak mungkin. Anjir. Iya, 5 juta udah salah ya. Udah salah. Iya, ini Iya. bagus banget sebenarnya nih. Cuman ya kalau 4 juta pas atau dikit-dikit lah, naik dikit lah enggak apa-apa. Iya. Sih oke lah. Ya lihat aja harganya. Yang jelas sih kenceng lah nih HP. Sesuai tagline lah. Gak kayak kemarin. Kemarin well kan package banget ini handphone. Iya. Kemarin kan Realme 13 gaming 685. Iya, ini 6 Gen 4 nih, enggak ada lagi yang pakai nih. Belum Ada ada. ada yang ngomong itu ya. Lalu lanjut. Kita Ya. mau ngomongin soal ini nih tuh. Akhirnya kita megang di sini. Xiaomi 15 Ultra kelihatan nggak sih gambarnya? Yes, kita pegang lagi nih Xiaomi 15 Ultra. Tuh, beserta kitnya. Mungkin kemarin reviewnya sama Xiaomi 15 doang kan? Iya, kita malah nggak review 15 Iya, ya. Xiaomi 15 Ultra doang. Maksud gua kan lu udah nyoba di Bali kan. Iya. Nah, kita coba buat pakai kitnya nih Nah, gitu. coba lagi di sini. Ini sebenarnya sih yang cocok banget buat si street fotografi sih. Wah, Mantap itu banget sih. Emang iya sih. Maksud gue dari kalau lu nanya pakai kit jadi berat enggak ya? Maksudnya ya udah gitu.
Masih sama aja lah. Karena ya maksudnya tangan lu bakal menyesuaikan karena memang bobotnya digede kan. Cuma dia bisa pakai ND filter gak sih? Bisa, tapi gue udah coba. Oh udah coba? Udah. Kenapa gak pasang nih? Bagus nih, ditaruh ND filter di sini gitu. Iya. ND filter tuh buat ini ngegelapin lah kalau keterangan gitu ya. Nurin exposure. Keren. Naikin. Oh ini dibuka dulu berarti nih? Enggak. Hah? Enggak dibuka dulu ya? Itu buka dulu pencet tombolnya. Oh. Jadi gitu. emang sebenarnya ini fotografi kit ini lagi ngetren ya, karena emang handphone flagship tuh jualan kamera gila-gila ya. Iya gila banget karena kemarin kalau ngomongin X200 Ultra, Iya. kita sih gila sampai ada zoom-zoom lagi gitu. Tele zoomnya lagi 2,35 kali. Cuman satu sih HP brand HP tuh yang tinggi tapi nggak ada kit-kitan foto di. Apa? Samsung. Ada di kitnya. Ada di kita ya. Kitnya wah jangan. Kan bisa dipencet buat foto. Oh buat foto bisa ya. Kit ini. Oh iya bisa foto ya. Iya. Ih kemarin gue masih ingat ya. Pokoknya videonya Aldi tuh ada tuh yang ya Aldi tuh ada review S25 Ultra ya, nggak tahu nonton aja. Itu tuh komennya masih tersinggung ya dengan pernyataan si kampret ini, bilangnya pen itu hilang aja. Gitu, ya tapi omongan gue sejalan sama CarPlay, Cuk. Oh iya ya. Iya, dia nggak suka ada pen, gak usah. Gak usah lah ya, ada pen-pen gitu ya. Iya, omongan gue tuh mendingan, setara CEO, iya makanya balik lagi mendingan kayaknya ditaruh di case aja kayak si Zui. Gak mendingan buang. Ya udah nggak usah pakai, buang aja nggak pakai tuh. Pakai lah beberapa orang. Tuh orang cuma denial, gak mau terima kenyataan. Gue udah make ya bro. Gak kepake ya? Iya, gak kepake sama sekali. Iya. Terus apakah, lalu pertanyaan nanti mungkin reviewnya, akankah Xiaomi 15 Ultra ini mencuri hatinya si Aldi untuk berpindah dari S24 Ultra ke 15 Ultra? Dari One UI 7 ke HyperOS. HyperOS 2. Mungkin bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak tahu. Ntar lihat aja nanti buat reviewnya gitu. Tungguin aja. Lalu tahun kemarin juga ada nih yang menarik juga namanya Tecno Camon 40 Pro. Oh iya nih, handphone murah jual kamera yang bener-bener niat. Ini gila banget sih. Maksudnya dia tuh harganya 3,7 juta. Iya, 3,7. Di 3,7 juta dapat spek 7.300 bro. 7.300. Iya, kameranya LYT 700. Dan dia sebenarnya bukan di sensor kameranya, cuman bukanya tuh gede. Oh bukan, lensanya. Iya, seinget gua tuh dia itu mirip sama ROG 9FE. Oh, gitu. Bukan ROG-nya jelek. Teknonya gila. Maksudnya ROG-nya ya udah standar flagship gitu. Iya, cuman entah kenapa Tecno tuh masukin ya, gitu. Maksudnya gua gak ngerti ya, maksudnya dia tuh apa tidak belajar dari Poco gitu ya. Poco X3 NFC yang kamera sebagus itu, kalau udah ngeluarin barang lagi nggak bisa tuh di-compare lagi. Sih. Tapi seenggaknya kan ini kan Camon ya. Oh, emang jelas Camon itu buat fotografi. Camon tuh di paling atas loh. Tapi fotografi. Oh iya benar-benar. Iya kan? Yang Premiere belum tahu ya. Cuman ya, katanya sih ada lah. Iya. Ada mungkin gitu kemungkinan. Ya harus ini udah belajar banget dari yang 20 Pro kan. Iya. Jual kamera tapi hasilnya masih kurang banget. Iya masih kurang. Ini udah yang paling nightmare sih itu tau gak lo, kita nyobain yang Tecno Camon 10 Premiere ya. Gue lupa deh. 20 Premiere. Iya 20 ya. 20 Premiere aja itu sih nightmare ya. Itu kacau ya. Sudah gambarnya bebayang. Iya, udah gambarnya sih udah kacau balau. Nah, akhirnya si Tecno ini berubah gitu. Benar sih. Ini suka banget sih. Ada di fotonya di Instagram kita tuh, ada yang fotoin gue lagi megang bola tuh sebenarnya kalau lu perhatiin tuh bukan bolanya doang berhenti, tapi tuh ngadep matahari gitu. Cuman muka gue masih bisa terada gitu. Jadi backlight no worries. Iya, no worries backlight menurut gue kayak keren banget kan. 3 juta bro ya, lagi-lagi Redmi ya. Tolonglah. Iya nih, banyak lawan nih. Sudah mulai digunjang-ganjing nih. Gila, Redmi sulit loh sekarang. Iya, udah sulit banget. Performance Infinix. Infinix kan, AI juga Infinix. Infinix juga. Kamera Camon. Wah, gila sih. Kalau tidak seburu-buru untuk sadar diri sih, bahaya. Ancaman ini. Ancaman. Karena jujur aja tuh Tecno Camon 30 Pro tuh 40 Pro itu ya gue pertama kali ya skeptis aja liat desainnya kayak ya udah gitu kan. Ya udah. Terus pas dicobain tuh kayak ini bener gak sih? Oke juga gitu ya. Jangan gue kan, penasaran sih. Iya penasaran. Ntar kita bakal bahas. Cuman dari bukan Pro doang, dari yang Tecno Camon 40 yang pakai G99 di G100 ya, itu udah G paling bagus kameranya sih menurut gue. Menurut gue, maksudnya kita bisa adu-adu kali nanti kalau ada kesempatan gitu. Tapi ya udahlah ya. Ya itu Tecno Camon 40 Pro, kalau lu nyari bang 3 juta nyari kamera silahkan aja ke ininya. Gitu. Cuma kita belum tes videonya sih. Udah ada teman kita tes videonya ya? Udah ada. Kalian cek aja. Itu dari ini ya. Nah, satu handphone juga yang baru launching kemarin sangat besar ya. Akhirnya ya, Oppo Find N5 muncul juga di permukaan. Di harga 27 juta. 28 kurang 1000. 28.
Harus dibenarkan lah. Iya. Tapi sebenarnya ini oke loh. Iya. Kemarin kan 30 juta pas kan, 30 orang 1.000. Ini kurang 2 juta. Iya karena ada Huawei, kalau dia nggak tahu iya. diri Huawei untungnya bukan Huawei sih ini saudaranya. Ini Honor sama Kalau Huawei tipis mah kan. ya udah lah ya. Udah. Honor ini yang kacau ya, maksudnya tipisnya mirip. Iya. Kameranya bagus. OS-nya bagus gitu. Belum lagi kalau lu ngomongin apa namanya ekosistemnya kan. Oh ya Honor. Yang ya. kemarin tuh gua nggak tahu deh, gua miss tuh. Yang Oppo itu ada ngomongin ekosistem nggak? Ada, cuman gak di-mention lagi. Maksudnya kayak di promotionnya ada, tapi pas sama dijelasin sama orang-orang itu tidak gitu. Oh enggak ya? aja. Sayang banget kan. Soalnya kelebihannya Honor ada. Nih, ketika lu adalah orang yang mampu beli duit 28 juta gitu ya. Gue yakin lu pasti bisa beli juga tabletnya sama perintilannya lah gitu. Betul. Nah, itu yang bagus di Honor. Maksudnya secara ekosistem tuh dia seamless, lu pindahin gambar juga gampang. Iya. Nah, Oppo ini yang kekurangannya adalah di 28 juta lu tidak begitu meng-highlight untuk si ekosistemnya. Malah dia kayak highlight yang Oconnect-nya itu. Iya, Mac Oconnect tapi ke MacBook lah. Iya. Kan. Itu mesti oke-oke aja ya karena emang mungkin user Apple ini sudah pasti dia tertarik dengan Fold, cuman ragu gitu buat pindahin datanya. Nah, dia ngambil di situ sebenarnya. Itu bagus sih sebenarnya. Tapi gue kepo dah. Ponlink itu cuma Windows kan? Ponlink itu punyanya Microsoft kan? Iya. Berarti nggak bisa ada di Mac kan? Nggak bisa. Nggak. Berarti Mac, kalau user Mac mindahin data dari Android tuh pakai ini doang berarti? Biasanya pakai ShareIt atau nggak pakai Local Send gitu. Iya. Iya, jadi masih gitu doang ya? Iya, jadi ini sebenarnya bagus ya, cuman sayang aja kan kemarin juga launchingin padnya, ya jamnya juga, tapi nggak kelihatan kayak gimana cara gunain itu secara seamlessnya gitu. Jadi kayak gua. Jadinya makanya gue mikir ini kok kayaknya nggak ada sih. Gue soalnya merhatiin juga launchingnya. Cuman gue ngeliat kayak nggak ada kayak ngomong ekosistem kayak dari jam dari jam ke tablet gitu kan nggak tahu kan, atau dari handphone langsung ke, atau dari Fold-nya langsung ke tablet gitu nggak ada tuh gue liat tuh. Emang nggak ada sih. Iya sayang banget. Gue nggak ada karena gue nggak. Ya. Nah, gue nungguin juga itu. Kalau ngomongin tabletnya Oppo nih kita mentionnya sekalian nih. Tabletnya namanya Oppo Neo ya. Oppo Pad 3 mau Oppo Pad Neo. Oppo Pad Neo itu paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi Pad 3. Pad 3 pakai 8.390. 8.350. Wah, itu sayang banget tuh, sayang emang sih. Iya. Kalau dari chipset cuman gue udah nyoba sendiri. SoC-nya memang di bawahnya si Xiaomi ya, cuman seamless-nya mirip gitu. Yes. Dia dari smooth-nya juga. Iya, smooth-nya mirip sih. Misalnya dia secara OS agak beres lah gitu ya. Cuman OS-nya itu kebantu. Iya, OS-nya kalau chipsetnya sih aduh. Sayang banget. Kemarin kan 8 plus Gen 1 ya? Iya. Kemarin tuh 9.300. 9.300. 9.300 turun ke 8.350. Apa ada yang pro-nya kali ya? Gue nggak tahu sih. Iya. Gue nggak tahu. Cuman yang dijual ya itu dengan harga yang lumayan fantastis. Iya. Tapi ngomongin tablet tadi juga sebenarnya ada Samsung. Cuma gue lupa recap ya. Samsung itu ada juga. Dia pakai dia pakai SoC-nya si A56 seingat gue deh. 1.880. Iya, 1580. Cuman harganya emang gokil sih. Iya, tapi dia itu langsung dapat ini keyboard gitu. Maksudnya untuk ukuran Samsung ya murah sih sebenarnya. Ukuran Samsung. Baik lah. Iya baik lah, bukan murah sih, baik ya. Karena keyboardnya Samsung backlit yang ada backlit atau ada keyboardnya doang gitu itu singkat gue bisa 1-2 juta tuh. Itu dia. Dia tiba-tiba ngasih kayak package aja gitu. Kaget gue. Ya tapi mungkin dia juga udah ngerasa terancam kali kan. Iya. Oppo baru keluar. Oppo, terus Xiaomi apalagi kan. Itu udah gorengan sih kacau. Bener. Jadi kayak mau nggak mau lah. Iya mau nggak mau. Gitu. Dia tidak bisa tuh Samsung tuh tetap dibayang-bayang mereka paling besar gitu ya. Iya. Karena itu udah ancaman banget Xiaomi sih. Iya Xiaomi sih kacau sih. Itu tabletnya Xiaomi ya. Nih gue tahu aja nih. HyperOS tuh memang bermasalah ya. Kita pun udah ngobrol lah sama banyak orang lah. HyperOS 2 itu memang bukan yang beres banget, tapi kayak satu langkah lagi menuju sempurna. Benar, masih ada yang perlu diberesin. Oh masih ada. Cuman kayak satu langkah lagi ya. Kalau misalnya kemarin datang tuh tablet dengan yang floating keyboardnya gitu ya. Wah itu sih. Itu sih udah gawat darurat. Sudah pasti tidak ada lagi yang mau beli tablet Android yang lain. Betul. Gitu. Kalau misalnya harganya sama, keyboardnya begitu ya, udah pasti itu. Cuman ya ada nerf dikit lah. Cuman ya udahlah. Samsung itu lagi-lagi sama kayak Oppo ya. Bahkan dia lebih bagus untuk OS-nya. Jadi walaupun dia pakai A56 nih kita nggak bisa ngata-ngatain juga sih. Ya, karena bagus, iya karena One UI 7 tuh yang paling lama untuk ngomongin tablet lah gitu. Ya, maksudnya lah. Samsung paling lama lah main di tablet lah. Jadi kayak
untuk OS-nya tuh nggak usah diraguin lagi. Benar. Bahkan dia ada AI gitu ya kemarin Ya. di perkalian gitu-gitu ya. Itu dia sih udah dikenalin juga ya, jadi Iya. menarik sih. Tapi ya udahlah. Sama ya udah lah ya, tapi ada satu hal, Di. Aduh. Tangan gue begini, Di. Ini gimana sembuhin ya? Gimana solusinya? Batu ger. Kaget gue. Ada di bawah, Bang. Oh iya. Ini dia sponsor kita hari ini bernama Daida Yaojing. Ini adalah sebuah minyak urut yang sebenarnya dipakai ke dalam keadaan kalau kakinya bengkak gitu. Betul. Ketika kakinya borok, janganlah ditaruh. Jadi karena ini ada teman kita ya, teman kita juga salah satu korban malpraktek ya. Ketika kakinya borok dikasih minyak tawon nih. Oh, salah tuh. Salah, besoknya benana. Ya, jadi pakailah di Yaojing ketika tidak ada luka yang sobek. Langsung aja ke TKDN lagi-lagi. Aiku makin mendekat nih. Iya. Karena ternyata di TKDN ada 2 IQ ya ada 2 Aiku gitu ya. Dan kita cek di di TKDN ada 1 Aiku, cuma di postalnya ada 2 gitu. Jadi ada Aiku Neo 10. Waduh. Neo 10. Dan juga Aiku Z10 5G ya. Z10. Coba kita ngomongin Z10 dulu kali ya. Z10 boleh. Nah, Z10 ini tuh sebenarnya nggak begitu gimana sih. Jadi ternyata katanya sih ini banyak yang ngomong ini mirip sama India di. Oh iya kah? Iya, jadi yang Cina versi Cinanya tuh nggak ada. Gua nggak tahu nggak ada atau gua nggak dapet info gitu. Nah, Menurut cuma gua belum launching aja di Cina. mungkin. Belum launching. Soalnya di India itu dia pakai 7S Gen 3. 7S Gen 3. 7S Gen 3 yang dimana kita sudah sama-sama tahu lah 7 Gen 3 dengan 7S Gen 3 itu Pasti kencengan 7 Gen 3. Iya, penjualan 7 Gen 3. Kalau di India tuh make sense karena India tahun lalu itu 7.200. Di bawahnya, iya. Jadi kayak ada naikan lah gitu. Nah, yang dimana agak bahaya ya karena kalau ngelihat 7S Gen 3 ini sebenarnya ini mirip-mirip sama Dimensity 8300 atau 7000 gitu-gitu lah. Jadi kayak Iya 7350 harusnya. iya ya, maksudnya gak begitu banyak berubah sih. Jadi kayak agak disayangkan. Cuman ternyata agak make sense ketika kita ngeliatin baterainya di. Wah, Baterainya baterai ini gede 7000 mAh plus gitu. Jadi kayak emang ini handphone performa mungkin buat gaming atau buat kerja gitu ya. Kenapa gue bilang buat kerja? Karena ternyata tiba-tiba ada splash resistant sama mil STD 810 gitu. Wah, Jadi ini emang HP buat badak-badakan lah gitu. Ya mau nih main durabilitasnya. Iya, banget durabilitas ya. sih. Nah, 7S Gen 3 itu memang bukan yang terbaik tapi sebenarnya nggak pelan-pelan juga gitu. Oke Jadi aja, oke. iya, jadi kayaknya si Aiku ini kayaknya ya, jangan ngamuk dulu. Kayaknya Aiku ini tuh Z10 ini tuh buat para pekerja lapangan yang butuh HP kenceng gak malu-maluin. Oh, kayaknya bakal geser. Penggunaannya lebih kasual. Oh betul, karena memang mungkin ketika dikasih ke gaming banget mungkin gak gigit kali marketnya gitu. Betul sih. Iya, tapi mending ke generalin gitu. Iya, Oke sih sebenarnya, tapi gue masih ngarep sih ini Cina dulu loh. Karena biasanya kita Cina kan. Iya, kita tuh pasti ke Cina biasanya. Cuman memang yang di Cina ini nggak ada berita sih sama sekali sih. Jadi Belum. chipsetnya itu turun ke 7S Gen 3 tapi baterai naik 7000 gitu ya. Iya. Layarnya turun, cuman dia punya mil STD gitu. Iya. Kayak Lebih durable aja. Iya, lebih durable lah ya. Banting lah gitu. Atau enggak dia ngasih space buat V50 gak sih? Menurut gue ya yang paling rasional, yang paling masuk akal gitu ya. Ini karena dia masih ada X200 Ultra aja. Jadi hype-nya biarin ke Vivo dulu. Oh. Habis ini Aiku pas udah turun nih hype-nya gitu. Kan di Cina Iya. Ya, bisa juga sih. Iya. Kalau dia ngepur gini ya, cuman apakah ini bagus sih? Menurut gue sih oke banget ya. Maksudnya lu akan sangat jarang menemukan HP ya sekarang tuh HP walaupun mil STD gitu-gitu biasanya SoC-nya kuring. biasanya Gitu. benar. Antara kuring atau dia itu kayak si Honor harganya tinggi gitu, cuman SoC-nya tuh kentang. Nah ini lumayan cepet, cuman harganya harusnya kalau dari Z9 kemarin di 4,3an gitu. Soalnya kan emang ya kalau pakai mil STD IP rating tuh mahal banget. Iya mahal banget itu Efisiensi banget sertifikasi yang sebenarnya penting gak penting gitu. Iya, nggak penting kalau nggak ada namanya enak. Iya, sebenarnya handphone tuh normalnya tuh memang setahu kita ya, maksudnya siapa tahu salah kan. Iya.
handphone tuh kalau lu kena hujan itu ya udah gitu. Ya aman-aman aja. Aman-aman aja. sebenarnya. Bahkan ya ataupun sebenarnya kalau nggak siap dibilang aman. di itu Renault 10 Pro Plus gue pernah masuk genangan air itu. Aman-aman aja. Aman. Makanya. Paling itu doang gue download ejector air tuh tau gak lu? Iya buat keluarin Iya ini kan. buat itu doang aja. Ya nggak ada. Ya udah malah bagus-bagus aja gitu. Iya. Jadi bukannya IP rating buruk, cuman ya IP rating ini kayak hasil UN lah, hasil tes gitu. Hasil tes ya, karena memang dipastiin berapa ribu unit. Iya gitu. Lu cek aja di internet harganya berapa. Oh, mahal banget. Mahal banget bro, lu bayangin bro ya, lu ya memang ya semua dibisnisin lah ya, ya udah lah ya. Nah tapi kita ngomongin ke Neo 10 Neo 10 ini sebenarnya kita kalau lu nonton kita gitu, kita sempat skeptis untuk Neo 10 masuk sih, karena memang inget gak kejadian iQOO Z7? Kita kan nungguin nih Neo nih, ada Neo 8 nih bro, Neo 8 bagus banget nih bro, tau-taunya ganti warna. Warnanya orange Xiaomi lagi. Nah, itu tuh ada tuh, ya. iQOO tuh. Nyebelin banget tuh barangnya. Cuman ya udah gitu. Cuman ini sebenarnya udah pernah di-spill dari tahun lalu ya, di layar 8T LTPO dan punya anti glare. Cuman ternyata pas launchingnya sebenarnya udah ada di Cina, ya anti glare ternyata nggak ada ya. Cuman dari SoC 8 Gen 3 dan punya Key2 chip di. Wah, serius nih. Cowok. Gak cuma di situ doang, gak cuma di Key2 chip doang. Ini layarnya juga 1,5K di 144 Hz. Ini belum iQOO 13 versi ini nih. Versi light iya. Di baterainya 6100 120 watt charging. Ada juga 4D game vibration gitu. Di harganya yang paling murahnya 12256 itu sekitar 7,3. Jadi ekspektasi sekitar 8 juta lah. Masih oke sebenarnya. Wah ini sih oke. Karena kalau 8 juta beneran sih iya. ini Poco F7 Ultra. Iya, tapi F7 Ultra murah Pak. 999. Oh Ultra ya, bukan yang Pro ya? Iya, maksudnya bener dijepit banget nih si Poco. Iya, pokoknya. Yang murah dikit ada Neo, yang mahal dikit ada iQOO 13. Udah gitu kalau kita ngomongin F7 Ultra, mungkin yang belum nonton review F7 Ultra silakan nonton ya. Oh, silakan nonton aja. Nonton aja ya. Di situ banyak yang ngamuk, sengaja itu dibiarin aja jadi biar dibaca sama Xiaomi gitu kan. Masukan soalnya gitu. Jadi F7 Ultra ini terkesan memang belum mampu untuk menyaingi iQOO lah dalam segi hal fitur dan juga suhu gitu. Benar. Karena ternyata kalau ngomongin Key2 chipnya yang ada di Vivo Group itu terkesan lebih oke gitu. Yes. Karena ngomongin wattnya kepotong banyak gitu. Genshin 4 watt, iQOO 2 watt itu udah paling tolol menurut itu gua. Itu bener gila ya. Itu maksudnya udah gak masuk di akal gue. Dengan suhu maksimal di 39 derajat setengah jam pemakaian Genshin Impact rata kanan. Lu pikirin sendiri deh. Dimana perbedaannya tuh bisa sampai 4 derajat gitu. Yang dimana si Ultranya si Poco ini dia juga punya chipset. Bener. Cuman karena dia bukan Key2 dan dia masih baru jadi kurang gitu. Nah, dengan adanya 8 Gen 3 plus Key2 chip dari iQOO Z, kalau ini bener ya, dari iQOO Neo 10, ini gue bisa pastiin Poco goyang sih harusnya sih. Ini sih kalau beneran masuk. Kalau beneran masuk sih mulai goyang ya. Jadi Xiaomi lagi-lagi ya, kritik dari kita, Redmi tadi udah mulai goyang ya, ada Redmi goyang, Poco juga nih. Iya, Poco juga mulai goyang nih ya, kecuali X7 Pro. Tapi ntar tuh bahas ntar ya. Nah, jadi kayak gua rasa sih ini akan menjadi pilihan yang sangat make sense ya. Kalau misalnya di 8 juta lu dapat 8 Gen 3 plus Key2 chip sih. Palingan kayaknya nih palingin di downgrade di kamera sih gue lihat sih. Yang mana Neo? Iya Neo kemungkinan. Main kameranya oke sih. 890 kalau nggak salah IMX 921. Cuman ini kamera depannya kayak aku 13. Ya udahlah ya. Ya udah gitu. Tapi ya tetap aja lu kalau ngomongin performance ya, yang Adem punya di harga di bawah 9 juta mungkin ya. Wah, masih menarik banget nih, gue lagi liatin fitur-fiturnya lagi. Iya. Ya udah. Fiturnya sangat bagus sekali ya, dan kita ini biasanya mengarah ke kiblat Cina gitu. Iya, semoga aja. Cuman ya sayangnya itu paling ini sih. OS-nya nggak bawa. Sudah pasti tidak mungkin. Kemarin gue lihat kemarin ada postingan gue lihat tuh. Gue lupa di IG apa di Facebook ya. Ini gue tanpa menyindir ya, cuman aneh sih ketika memberikan harapan ke audiensnya. Ya ini kayaknya Origin OS tuh masuk ke Indonesia. Tidak mungkin bro. Tidak mungkin, ya, sulit. Paling kita nunggu Phantom Station baru aja. Iyalah ya. Semoga adaptasinya itu makin banyak. Iya, ya minimal inilah ganti-ganti temanya isi lah. Wah, atau itu dia sih. ngilangin iklan-iklan yang di global search-nya itulah. Maksudnya
Ya kalau bisa ya Kalau gitu. bisa. Cuman kalau nggak bisa ya udah. Tapi lagi-lagi iQOO Neo 10 ini akan menjadi sebuah raja baru sih harusnya. Kemarin kan Turbo tuh kita sebut kan. Iya, Turbo. Cuman yang ternyata yang ada di Postal ini Neo gitu. Ya udah. Kita tunggu aja lah, semoga globalnya gak ada juga biar kita bisa lihat rekan-rekan. Masih gitu ya. Lalu lanjut ke yang terakhir ya. Ini luar biasa juga. Kita ngomongin langsung aja ke Infinix. Infinix sudah mulai lagi ada di Postel, ada 2 biji Infinix 50X 5G dan GT30 Pro. 30 Pro. Gila, ini mantap banget nih. Tapi kita ngomongin si Infinix Note-nya dulu nih. Note 50X ini sebenarnya udah launching di India gitu. Dan di website ditulis world first 7.300 ultimate, ya ampun. Dipikir bodoh-bodoh orang India ya. Di ultimate tuh sama aja ya. Ini teman-teman nih kita bukanya Ultra Ultimate Max Plus itu sama aja sebenarnya. Sama aja. 7.300 juga gitu ya. Jadi tolong ya. Tapi kenapa mereka sebutnya World First MediaTek? Ya karena memang gak ada yang pakai Ultimate gitu doang. Emang 7.300 gak ada lagi make? Ada kan banyak yang make. Infinix banyak kan? Infinix banyak. Apa dia ngomong di 7.300 World First? Ultimate gimana sih? Emang sebelumnya gak ada Ultimate ya? Gak ada. Gitu ya, namanya juga jualan NJ2 ya. Namanya juga jualan. Nah, ini terus lalu di baterainya 5.500 lumayan lah ya, 44 watt. Tapi di sini dia ada military grade juga nih. Military grade 810H dengan IP rating gitu. Jadi IP rating 64 tapi 64 ya, tapi ya lumayan lah. It's okay lah. Jadi kayak lagi-lagi ini sekarang udah mulai ya, dimulai dari yang low end dulu kan. Kemarin kan pada perang tuh. HP gue bisa dibanting. HP gue bisa disambelin. HP gue bisa nyebur. Masuk kuah. Masuk kuah tapi dimakan dulu. Cuma Chandra. Ya. Ini mulai masuk ke mid-range nih, udah mulai masuk ke ranah-ranah yang punya SoC kencang gitu. Benar. Jadi lu punya banyak pilihan. Di sini kayak lu punya IP rating lalu ada mil SSD, jadi kayak lu buat kerja sih harusnya oke-oke aja gitu. Cuman jeleknya adalah kalau di India ya, dari India itu ternyata cuma tersedia 8128 doang. Kacau sih 128 untuk handphone gaming loh ya. Iya, bukan gaming sih sebenarnya, ini HP biasa emang. Tapi ini jualnya gaming parah coy. Iya, 90 FPS ya. 90 FPS lu men. Ditulis lagi dedicated chip lagi, kampret banget ya. Di harganya, tapi harganya sih emang lumayan oke sih. Harganya di 2,5 juta sih. Iya, harganya murah. Mungkin masuk Indo tuh beda-beda 200 doang tuh. 2,7 lu bayangin gak sih lu 2,7 dapat 7.300 sih. Seenggaknya enggak G99 lagi. Iya betul. Gak G99 udah mulai masuk ke number atau Dimensity gitu. Enggak apa-apa lah ini 5G. Gak apa-apa lah, dia tidak peduli dengan Snapdragon gitu. Iya. Tapi kalau Dimensity terus ya oke dong. Kita mah support aja. Oke. Nah ini baru yang ke bagian yang kencengnya, alias GT30 Pro. Wah, ini pasti banyak yang nungguin nih. Sebenarnya di Geekbench sudah ada nemu ya di 1.200 untuk single dan 4.000 buat multi. Sebenarnya kalau lu mau mending ini kan pasti langsung head to head sama X7 Pro. X7 Pro benar. X7 Pro pasti ya. Ya agak-agak kalah jauh sih gitu. Karena ternyata dia ini pakai 8350 gitu. Tapi dia ini punya 1,5K AMOLED di 144 Hz gitu. Baterai 5500 dengan UFS 4. Gila, ini sih agak overkill sih. Maksudnya UFS 3 tuh sebenarnya udah cukup ya untuk HP mid-range sebenarnya. Kalau di pengalaman kita gitu, di 3.1 lah gitu ya, udah lumayan gitu. Tapi ya selain 8350 yang turun tadi, ya naiknya tadi tuh kayak misalnya 1,5K dan juga ada L1 R1 button. Ini kayak F4 GT ya. Betul. Tapi lu jangan expect seimba Air Trigger ROG ya. Tapi mungkin button. Air Trigger ya. Ya, nggak mungkin lah. Button Button dia. Jadi kayak L1. Iya benar-benar kayak GT-nya si Poco gitu. Yang dimana kita mengharapkan Poco masukkan GT, ternyata dicuri idenya sama GT Infinix. Tapi emang sayang ya, chipset dia nggak ada upgrade-nya. Kemarin kan 8300. Kemarin 8350 itu sama aja. Sama bro. Bedanya nggak ada malah ya. Nggak ada. Dulu sih gue lihat di speknya 8350 untuk handphone lipat. Iya kan. Mungkin dilipat kan indus ekonomi lipat dibilang gitu kan. Jadi nggak jadi gitu. Ya maksudnya ya namanya juga sekarang kan apa-apa mahal pak. Betul. Tahun ini tuh nih gue setau aja ya. Tahun ini tuh gue juga agak-agak gimana gitu ngeliat harga HP tuh mulai gak make sense gitu. Gak make sense aja bener-bener. Duit nggak nambah, harga makin mahal. Iya kayak contoh yang paling ikonik ya sebenarnya ya si V50 Lite sih. V50 Lite. Iya, V50 Lite itu berasa sih. Itu kan. tanda yang buruk ya untuk industri smartphone ya, karena
di harga naik lu Iya, bukan handphone yang buruk loh. bukan Harga dolar harganya juga. harganya gitu. Nah ini juga kita agak mancing dikit, ini ngomongin ini juga nih. Sebenarnya itu tetap dia akan menunggu harga dolar gitu. Iya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ntar harga dolar 18.000. Nah, Lu jangan harap nih 4 juta, nggak bisa. lu sial aja deh. Sial aja deh. Gak bisa bro, karena butuh ini bro, makan bro. Iya. Itu ngeri. Ya udah lah ya, cuman ya GT30 Pro ini sebenarnya tidak banyak berubah sih. Sebenarnya gue mengharapkan ada dedicated chip sih, cuma gak ada ya. Dari tahun lalu ada gak sih? Dia itu kan ada kayak Interpolasi sebenarnya tahun lalu. interpolasi, cuman kan nggak masih belum jelas banget. Iya, itu masih kayak abu-abu sebenarnya. Ya mungkin major upgrade-nya itu sih L1 R1. Iya, L1 R1 jangan salah ya, untuk trigger ini tuh lu jangan anggap remeh ya. Di HP gaming trigger itu sangat Oh, kepake. itu paling enak, bikin tangan gak pegel sih. Iya, nggak pakai. Nggak pegel. Jadi lu nggak butuh claw gaya-gayaan claw gitu ya. Cuma memang nggak bisa dipakai prosin aja. Kalau Ya lu udahlah. Jadi Kita kalau kan yang penting jadi kalau grinding, jadi bro. kalau dia misalnya nih, biasanya nih orang-orang yang nge-game banget tuh pasti dia ada niatan untuk kayak Wah, gua mau ke turnamen nih. Itu nggak akan bisa tuh. Lu ntar dikasihnya Infinite Hot. Iya. itu mah bukan prosin, Pak. Itu Gila namanya kali, Pak. pushing ya, bukan prosin, pushing. Tapi ya gitu ya, sayang sekali GT30 Pro ini nggak pakai 8400 gitu, cuman masih bisa ngelawan S7 Pro di L1 R1-nya. Betul. Karena pada akhirnya memang fiturnya itu oke lah Yes. gitu. Ada juga yang oke nih. Apa tuh? Pak Julom duit. Pak Julom duit. Oke, dari Muhammad Iqbal. Wah, editornya gadget ini. Bakal sengit nih Poco F7 Pro dan Realme GT7 Pro di Indo karena keduanya bakal deket, spek bisa dibilang setara, tapi kasihan Realme soalnya Poco ditunjang pendapatan iklan, Realme enggak. Bisa jadi iya sih. Tapi nggak gagal gitu sih sebenarnya cara ngitungnya ya. Tapi nggak mungkin nggak sih GT makin mahal lagi ya? Mungkin tapi kan semahal-mahalnya nggak mungkin jadi 10 juta ya? Enggak sih. Kenapa? Kemarin GT6 itu berapa sih? Jadi Lupa itu kok. 8 juta. 8 toh apa 899? 8 juta. 8 toh ya? 8 juta. Nggak sampai 899. Dia Tapi pakai yang 8 waktu itu di situ lawannya tuh si F7 8S Elite. Wah, tapi 8S sih, Gen 3. tapi sih gue bisa expect ya kalau misalnya Realme bakal menang sih. Lu bisa lihat Realme 14 itu bagus banget loh. Iya Dan nggak mungkin banget lah fiturnya nggak ada gitu loh. Iya, Realme 14 Kayak ini. stupid banget. Iya, Realme 14 ini udah kebagusan untuk gue bahkan di TikTok gue jadi ngerti kenapa orang tuh nanya yang pro-nya mana gitu. Iya. Karena dia udah lihat nih 14 bagus kan. Ya Iya. proven gitu. Gua mah enggak sepik lah ngetes mah. Kita ngetes tuh enggak ada bohong-bohongin ngapain gitu. Iya benar. Emang apa adanya aja dan bagus ya bagus gitu. Coba iya bener sih kalau ketika Realme 14 ini bagus banget sebagus ini, GT7-nya gimana tuh ntar? Iya. GT6 bagus. Bukan bagus lagi sih itu menurut gue sih. All-rounder sih. Walaupun sayang ya karena GT itu tuh marwahnya GT tuh ya GT7 Pro yang kita tes kemarin tuh. Itu marwah GT real tuh. Kencang banget gitu. Iya. Sampai ada emulasi Ya benar. untuk PC dimasukin, kita coba tes running ternyata kan. Benar kan. Walaupun panas ya udah. Oke kan. Yang penting gak turun gitu. Yang penting santai aja. Maksudnya kayak masih bisa running gitu. Nah, GT7 ini kalau dibilang all rounder agak sayang aja sih sebenarnya gitu. Ya, cuman kalau proven bagus sih nggak apa-apa. Iya sih. Kayak Paling GT6. expect tele lah ya. Kalau Mungkin ya. iya, gue sih nggak berharap banyak di kameranya. Yang penting kameranya GT6 kemarin sih udah lumayan bro. Tapi satu hal loh yang gue temuin, lu tau dah, lu udah cek apa belum? GPT-nya apa power tuning-nya yang di sini kepake loh. Masa sih? GT6 enggak kan? Gak ada ngaruhnya. Nggak begitu ngaruh ya. Di ini Realme 14 tuh ngaruh banget. Masa sih? Iya, anjir loh. Ya gitu lah ya. Nanti kita coba buat Tapi main ngaruhnya kalau dia gini nih, gua buka leak aja deh, leak dikit lah infonya lah ya. Oh. Maksudnya karena dia udah GT mode, biasanya rata kanan. Lu pakai GPT, lu overclock ngaruh. Karena itu udah maksimum ini capability-nya. Cuma kalau lu turunin sampai mentok, itu jauh banget performance-nya. Jadi lu bisa buat pakai game grinding, low power. Oh. Itu kerasa banget. Gue udah tes. FPS-nya turun nggak? Turun pasti ya. Iya. Maksudnya Tapi naik turun. ya buat game grinding, idle game aja lu diemin gitu. Oh. Ini tuh menarik tuh sebenarnya. Tapi ya udah deh, ntar aja di reviewnya. tunggu review aja deh. Iya. Jadi pengen ngobrol nih. Ntar dulu ya. Tapi kalau ngomongin Poco itu ditunjang iklan, bisa iya bisa enggak sih, karena pada akhirnya itu iklannya itu sebenarnya bukan buat
handphone tapi lebih ke operasional setahu gue deh. Seingat gue Dan ya. TKD juga. Iya TKDN juga. Iya. TKDN itu tuh ngaco tuh. Iya. Ya. Makanya kita ini berapa mana nih? Gak ada lanjutannya nih. Kita tunggu nih hasil Iya, gimana. Ya tapi ya Gila udah lah ya. tidak? Ya udah lah ya. Ya lanjut aja ya. Oke, lalu ke siapa nih berarti? Yang ketiga nih yang terakhir. Yang kedua. Yang kedua ya. Dari Also Project. Ya, seru yang recorder gini. Ada suara lumba-lumba pas ngomong kasar. Tapi emang kayak topiknya seru. Live-nya juga enak dengerin. Hanya videonya enak posisi kayak gini. Iya emang sebenarnya kalau kemarin itu tuh dadakan aja. Dadakan, gak ada Sebenarnya, konten. Iya gak ada konten dan Begotek belum ada. Iya Begotek belum ada nih. Terus ngapain ya? Ya udah kita kan gara-gara ngeliat si Reza Arab kayaknya enak-enak juga tuh gitu nyobain. Iya. Ternyata kurang sih. Ternyata Ribet. untuk setup begitu tuh ternyata lu harus punya kamera yang banyak kayaknya deh. Iya sih menurut Jadi saya. lu harus bisa lihat macam-macam. Kamera, monitor, ada operator tambahannya juga. Iya kan? Memang Jadi bener kayak nggak bisa sedikit. Iya kalau mau iya. yang proper. Dan yang monitoring tuh nggak bisa kita doang, harus Iya. yang lain gitu. Ya, memang harus ya gue salut lah main suka live lah. Iya yang live tuh gila banget sih, sulit ya. Iya. Tapi- Atau komen yang terakhir aja nih. Nih yang terakhir ini, Bang saran aja sebagai teknologi dibuat eksplisit aja buat member. Sebenarnya sih kita udah eksplisit ya, cuman memang ditahan-tahan ya. Cuman Betul. kalau ada member-member ini seru sih memang sih. Jadi kita sistemnya mungkin ntar kayak bikin begini gitu ya. Live-nya nanti ada yang kacau balau gitu. Tapi langsung ke member aja. Pengen sih. Menurut Iya. lu gimana kalau misalnya kita buat member jadwalnya pas gitu ya. Iya. Kita ngomong lebih eksplisit lagi. Iya, Nah, tapi lebih- khusus member. Member ya. Ya tau lah akun-akunnya ntar kan Iya. kelihatan. Kalau yang aneh-aneh kan kita kick aja, bisa gak sih kick member? Gak bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa ya? Karena itu pengganggu ya. Walaupun dia bayar Oh. tapi mengganggu. Tapi bisa nonton gak? Enggak, soalnya gue pernah di ban sama orang di live kan gue kata-katain orang tuh. Terus gue di ban. Gue masih bisa nonton live ya. Harusnya sih bisa sih. Cuman ini kayaknya menarik. Tapi Iya, menarik ya. Kita godok dulu lah. Kita coba untuk pikirin dulu ya. Karena member ini menarik sih. Kasih komennya aja. Lu kalau mau bayar member untuk eksplisit, kita ngasih Ya, mahal kok. Iya, yang pasti mah gak bakal kayak harganya Benix gitu. Enggak lah. 400.000. Om Benik mahal sekali Iya. dan beda sama kita. Ya kan ada Dedi Irfan. Dedi Irfan tuh sekitar ceban doang sih. Iya, kita Paling paling segitu. murah aja lah. Segitu. Kalau bisa ₹100, ₹100. Iya. Enggak lah. Ya palingan goceng peceban lah. Lihat iseng-iseng Minimal tuh aja. 9.900 tapi. Oh, ini minimal 9.000. Paling kecil. Mau YouTube ya? Malah Iya, amat. karena dia butuh juga komisinya kan. Iya, dipotong gede. Iya, 10.000 berat gak sih? Enggak lah ya, harusnya ya. Enggak lah 10.000 10.000 sekarang sebulan sih kayaknya. Iya, 10.000 sebulan sih kayaknya nggak berat lah ya. Ya, Gue kadang-kadang nggak enak banget tuh. Tapi ya udah 10.000 sebulan kalau ada member berarti sehari lu cuma butuh 30 perak ya berarti ya. Iya gak sih? 300 perak berarti. Iya, lu kayak Iya, ngumpulin 300 perak sehari, Pak. ya. Ya. Asuransi tuh. Iya, 300 perak sehari mah nggak berat lah. Betul. Ya kan lu bisa bayar ini kalau dia ke kafe tuh Oh, iya. bayar apa pajak. Lu bego-begoin kan lu sampai 10.000 tiba-tiba kok jadi mahal banget ya pajaknya kegedean. Mending pajaknya buat kita. Iya. Salah. Enggak bercanda ya. Ya udah gitu aja lah kira-kira Ya. kasih tahu aja di bawah member apa enggak. Ya oke, mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Nice sekali. Ya, semoga kalian terhibur ya. Silakan ini aja komen kalau mau komen. Jangan Jadi- lupa untuk nonton F7 Ultra. Oh ya, tonton F7 Ultra ya. Kira jatuh loh ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.